Oke, halo semua, selamat datang di pembahasan soal UAS TABK PKN STAN tahun 2021 untuk semester 6. Oke, jadi kalau UAS di STAN itu ada 3 bagian. Yang pertama itu ada soal mengenai SQL, nanti ada sampling, terus kemudian ada pengujian substantif. Nah, kita coba masuk ke bagian pertama yaitu SQL. Oke, jadi nanti di sini tuh kita dikasih script DDL atau Data Definition Language untuk mengimpor datanya ke dalam database kita. Lalu kemudian kita melakukan pengujian sesuai disebutkan di soal. Di sini saya lihat soalnya kita menggunakan data Northwind. Biasanya data Northwind itu sering dijadikan data sampel di berbagai macam software gitu ya. Ini script DDL-nya. Kita copy dulu. Ini bisa langsung dibuka sih di DBMS-nya, cuma kalau saya lebih senang di copy. Oke, kita buat di sini dulu aja. Kita buat query baru, kemudian kita paste yang tadi kita copy dari soal, dari DDL-nya. Oke, ini tinggal dieksekusi aja ya, nggak perlu nambahin apa-apa. Jadi biar kita tinggal melakukan pengujian. Coba kita eksekusi. Di sini saya menggunakan dbeaver. SQL yang digunakan untuk UAS di STAN itu platformnya MySQL. Jadi kan ada banyak database, tapi yang digunakan oleh STAN itu MySQL. Itu mungkin karena lebih mudah digunakan dan cukup terkenal MySQL itu kan. Nggak ada masalah. Sambil kita buka soalnya, soal SQL-nya. Kita lihat dulu di beaver-nya. Nah, ini udah berhasil. Dia diekspor. Maksudnya kita impor dalam database kita dari soal tadi. Kita refresh dulu database-nya. Oke, di sini udah muncul Northwind nih. Coba kita buka. Enaknya pakai dbeaver itu kita bisa lihat apa struktur datanya ya, diagramnya. Nah, kayak gini. Oh, ya. Di sini dia nggak ada relasi atau tabelnya, nggak kelihatan gitu. Jadi kita harus ngira-ngira sendiri kayaknya. Ada banyak tabel di sini. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2, 12. Sorry, 7 kali 2, 14 tabel. Tapi nggak tahu sih nanti dipakai semua atau enggak. Oke, di sini ada tabel money products, ada tabel customer, terus suppliers, orders juga ada. Oke, tabel ini berarti kan kalau dilihat sekilas itu adalah database untuk siklus penjualan ya. Karena di sini ada order, kemungkinan ini penjualan. Ini order penjualan, maksudnya pesanan penjualan dari pelanggan.
Kemudian ada detailnya isinya apa aja. Ini dokumen pesanannya, ini isi dari dokumen pesanan tersebut. Produk apa yang dipesan, jumlahnya berapa, dan harga masing-masingnya itu berapa. Sini juga ada diskonnya, diskon untuk masing-masing itemnya. Ini customernya sama produknya, tempat nanti yang pelanggan yang pesan produknya ke si Nordwin ini, lalu produknya juga ada di sini. Dan lalu nanti ada teritori juga. Teritori ini berarti, oh ini ada hubungannya sama employee. Jadi, oke, ya nanti bisa di, apa namanya, tiap-tiap pesanan itu bisa diatribusikan ke masing-masing pegawainya gitu. Jadi siapa pegawai atau salesperson yang menangani penjualan tersebut. Dan nanti bisa dilihat penjualan tiap cabangnya, tiap teritori si Nordfood ini. Mungkin dia punya banyak cabang gitu kan. Jadi dia bisa diukur penjualan tiap cabangnya itu berapa. Mana cabang yang punya penjualan paling tinggi dan sebagainya. Jadi kita lihat dulu ya soal SQL-nya tadi masih proses buka. Nah di sini. Oke, jadi kalau instruksinya sih sebenarnya kita cuma membuat query aja, membuat query untuk menghasilkan informasi-informasi sebagaimana dicontohkan di soal kayak gitu. Oke, ya. Nah, ini kalau di sini kita disarankan menggunakan DB, tapi seperti tadi saya bilang, saya lebih suka pakai DBFOR karena memang kita bisa lihat IR diagramnya, struktur datanya itu seperti apa. Oke, ada beberapa soal nih. Kita lihat dulu ya. 2, 3, 4, 5. Ada 5 soal untuk SQL. Oke, ada 5 soal SQL. Oh, nanti kita disuruh bikin query-nya, SQL-nya, kemudian di screenshot hasilnya seperti apa. Ya, dan kita langsung sini aja. Ya, di sini biar jelas. Oke, kita soal pertama, hitung banyaknya transaksi pesanan penjualan per tahun. Oke, berarti ini masih uh, sebenarnya nggak ada hubungannya sama risiko audit. Jadi kita nggak diminta mencari anomali di data. Bagaimana judul mata kuliahnya sebetulnya kan TAGK. Tapi ini masih kita cuma membuat query dulu aja untuk soal pertama. Belum ada soal pembahasan soal mengenai anomali. Kita menghitung banyak transaksi penjualan per tahun. Oke, coba kita buat ya. Oke, transaksi penjualan itu dia karena dia di tabel orders ya. Oke, tabel orders di sini nanti mengenai tanggal transaksinya kita bisa pakai order date itu. Atau kalau misalnya kita mau mengukur penjualannya itu dari sisi pengakuannya, artinya mana penjualan yang benar-benar sudah layak diakui oleh perusahaan, kita bisa menggunakan ship date-nya. Jadi kita sudah pasti bahwa order tersebut itu sudah dikirim, sehingga perusahaan sudah bisa mencatat pengiriman itu sebagai penjualan. Tapi bebas sih, teman-teman mau pilih order date atau ship date. Gitu. Tergantung asumsi yang teman-teman gunakan. Karena kalau di soal sendiri sepertinya dia nggak dibatasi, kita mau menggunakan asumsi seperti apa. Gitu. Mungkin kalau dilihat dari secara literalnya, saya sudah menghitung banyak transaksi pesanan penjualan. Berarti kalau secara spesifik di sini sepertinya kita hanya disuruh menghitung pesanannya aja, transaksi pesanan per tahun. Berarti kita bisa menggunakan order date. Kecuali kalau di sini disebutkan hitung banyaknya transaksi penjualan per tahun, lebih tepat menggunakan ship date. Tapi bebas teman-teman mau pilih yang mana sesuai asumsi teman-teman aja. Tapi sepertinya lebih pas kalau kita menggunakan order date nanti ketika kita menghitung penjualan tahunannya. Kita buat query-nya. Oke, di sini berarti hanya frekuensi transaksinya aja ya, jumlah transaksinya bukan nilainya berapa. Oke.
buat database-nya di localhost, tabelnya, ini servernya di localhost, database-nya kita gunakan database Northwind. Oke, ini tanu aja. Ya, jadi kita tadi mau menggunakan tabel orders dari database Northwind. Jadi biasa kita select all dulu aja. Kita mau lihat kayak gimana sih tampilannya, isinya kita tabel orders. Oke, kayak gini ada customer ID-nya nanti. Oke. Nah, tadi perintahnya adalah kita mencari pesanan penjualan tiap tahun. Oke. Berarti kalau di soalnya itu kita diminta untuk mencari pesanan penjualan tiap tahun, kita harus mengelompokkan datanya dulu. Artinya kita menggunakan sintaks group by. Group by apa? Kita mengelompokkan berdasarkan tahunnya, tahun dari pesanan penjualan tersebut. Artinya kita gunakan year dari order date. Oke, karena di bawah kita lakukan group by, maka di atas kita juga harus pilih kolom yang tadi kita group by supaya bisa kita tampilkan hasil group by-nya, yaitu tahun dari order date sebagai tahun, misalnya kasih nama alias tahun ya. Kemudian yang mau kita tampilkan adalah jumlah transaksi tiap tahun ini. Jadi kita bisa gunakan count karena kita diminta untuk menghitung frekuensinya. Count, kita count bintang aja. Nah, count bintang itu sudah mewakili perhitungan jumlah rekornya itu ada berapa, jumlah transaksi order tiap tahunnya. Sebagai apa tadi? Di sini disuruh kasih nama frekuensi transaksi. Harusnya seperti ini udah cukup ya. Coba kita lihat dulu ada yang salah. Oke, seperti ini. Jadi query-nya adalah cuma 2 baris ini aja. Terus hasilnya seperti ini. Kita print screen. Oke, dari belum di enable editing. Set hasil query-nya. Query-nya juga di copy. Cukup simpel sebenarnya untuk soal pertama ini. Karena skripnya nggak panjang. Dan kita belum harus menggabungkan satu tabel dengan tabel yang lainnya. Oke, itu soal pertama. Soal kedua. Ya. Soal kedua adalah jumlahkan nilai total nilai pesanan penjualan berdasarkan produk, urutkan berdasarkan nilai total pesanan penjualan. Oke, di sini nih baru kita menghubungkan tabel satu dengan tabel yang lain. Karena di sini ada, mungkin belum ya. Sepertinya belum karena coba kita lihat kalau tidak salah di order details itu udah ada semua informasi itu. Kita dulu ya. Kita select bintang dulu from order details. Ini kita lihat ya, isinya details. Ada order ID, ada product ID yang nanti kita gunakan untuk mengelompokkan datanya. Di sini ada unit price, ada quantity, jadi sepertinya cukup. Kita ambil product ID di sini, lalu kita summary unit price dan quantity-nya. Unit price dikali quantity-nya maksudnya untuk menghitung nilai penjualannya. Ya, nilai penjualan. Oke. Oke, nanti juga dikurangi diskonnya juga ya. Jadi selain kita mengalihkan unit price dikali quantity,
kita kurangkan diskonnya. Oke. Ini soal kedua ini sebenarnya masih tentang group by, belum ada belum ada case mengenai join satu tabel dengan tabel yang lain. Coba kita lihat ya. Ini biasa kita group by. Kita petang tadi kita group by ID-nya. Oke. Sehingga di sini juga kita tulis kolom yang kita gunakan untuk mengelompokkan data. Nah, baru kemudian di sini kita pilih kolom yang mau disummary. Tiap-tiap produk ID itu kita mau menampilkan data apa. Nah, tadi kita mau menampilkan data total nilai pesanan penjualan untuk tiap produk. Oke, berarti kita gunakan sintaks sum karena kita mau menjumlahkan nilai penjualannya, bukan hanya sekedar menghitung. Kalau menghitung seperti tadi kita bisa gunakan sintaks call. Nah, yang mau kita sum apa? Yang mau kita sum adalah hasil perkalian dari unit price dikali quantity-nya. Jadi unit price dikali quantity kan berarti kita dapat omset penjualan tiap transaksi itu kan. Kemudian juga dikurangi dengan diskonnya. Oke, ini adalah nilai dari penjualannya. Kita coba eksekusi dulu query-nya yang sudah kita buat. Nah, dia sudah tampil nilai penjualan untuk masing-masing produk ID-nya. Oke, yang diminta kemudian apa? Urutkan berdasarkan nilai total pesanan penjualan. Jadi kita disuruh mengurutkan aja. Oke. Nah, ini di sini kayaknya salah ketik ya. Hasilnya adalah 2 baris dan 2 kolom. Kayaknya nggak mungkin kalau cuma 2 baris dan 2 kolom, karena dari sini kelihatan kalau ada 77 row alias ada 77 produk yang dijual oleh Northwind. Kemudian kita order by, kita urutkan berdasarkan nilai penjualan. Penjualan. Kita urutkan dari yang paling besar, artinya kita pilih descending. Kita eksekusi lagi query-nya. Masih belum. Ya, mungkin harusnya kita bukan order by nama aliasnya, tapi kita coba order by dari syntax untuk summary-nya. Oke. Yang paling gede itu produk ID 38 dan seterusnya. Nilai penjualan paling gede itu 149.183 untuk produk ID 38. Oke, seperti ini. Print screen, kita taruh di bawah. Sekarang juga kita copy. Ada nomornya. Soal nomor 2. Soal nomor 3. Cari 5 pelanggan dengan pesanan terbesar. Oke, nilai pesanannya. Oke. Cari 5 pelanggan dengan pesanan terbesar, lalu kemudian kita diminta mengurutkan berdasarkan nilai pesanan terbesarnya. Oke, kalau gini berarti, nah di sini nih, nilai penjualan itu kan bisa kita hitung di tabel order details. Sementara pelanggannya sendiri itu bisa kita identifikasi untuk masing-masing order dari tabel order.
Jadi kita harus menggabungkan tabel order dengan order details. Di sini baru kita diminta untuk menggabungkan lebih dari satu tabel. Kita diminta untuk join tabel. Oke, kita lihat dulu ya. Karena di sini nggak ada relasi antara tabelnya, berarti kita harus lihat dulu. Kira-kira kolom yang bisa digunakan untuk menghubungkan orders dengan order details itu kolom apa? Di sini kita lihat di tabel orders, primary key-nya adalah order ID. Di tabel order details, order yang dia menjadi detailnya atau di apa namanya tuh, order yang dia merupakan detailnya itu adalah di kolom order ID ini. Gitu. Jadi dua tabel ini tuh bisa dihubungkan menggunakan kolom order ID. Jadi nanti kolom yang kita gunakan kolom ini berarti order ID. Baru nanti kita bisa mengambil customer ID-nya. Bukan cukup dengan customer ID, sepertinya udah cukup karena di sini yang diminta hanya customer ID aja kalau soal. Berarti kita nggak perlu menggabungkan dengan tabel selain kedua tabel ini. Oke, kita coba kerjakan. Kita pakai jendela query yang ini aja tadi. Oke, seperti biasa tadi kita coba select bintang from tabel orders dulu ya, kita lihat. Tampilkan dulu tabel ordersnya. Ya, seperti ini. Tabel orders. Oke, nah sepertinya setelah kita select tabel ordersnya, kita perlu lakukan join. Join dengan tabel apa namanya tuh tadi? Tabel order details. Jadi kita lakukan join. Saya pribadi lebih suka pakai left join. Tapi kalau misalnya kita buat join aja, nggak masalah. Join ini kalau nggak ditentukan dia left join atau right join atau inner join, dia defaultnya adalah inner join. Kita join dengan order details. Ini on, kita gunakan kolom order ID sebagai kunci penghubung kedua tabel tersebut. Ini ya, sorry, sama dengannya belum. Lihat dulu hasilnya, otomatis nanti dia bakal apa namanya tuh, jadi tabel baru yang isinya itu sesuai tabel order details. Itu karena tiap order kan punya banyak order details, maka yang akan ditampilkan di sini nanti adalah masing-masing row dari order details. Nah, seperti ini. Jadi dia langsung di breakdown berdasarkan order detailsnya. Order ID 10248 misalnya, dia punya tiga order details, tiga pasangan di tabel order details, maka dia langsung di breakdown jadi 3 row di sini. Kayak gitu. Oke, datanya berarti udah bisa kita summary berdasarkan apa namanya tadi? Berdasarkan nama pelanggan ya, customer ID-nya ya. Nilai transaksinya, nilai pesanannya, tiap customer ID. Jadi kita tinggal lakukan group by aja di sini. Oke, ini kita lakukan group by, kita kelompokkan datanya berdasarkan customer ID-nya. Sorry, customer ID itu ada di tabel orders. Kita tentukan dulu tabelnya, tabel yang mana, kolom apa. Customer ID seperti ini. Customer ID. Di atas juga kita pilih. Kita select customer ID. Kita gambaran dulu query-nya ya. Oke, kita bisa menghasilkan kolom customer ID. Tinggal kita tentukan data apa yang mau kita kelompokkan. Yaitu tadi apa? Nilai pesanan ya? Total nilai pesanannya. Oke. Berarti sama seperti soal kedua sebenarnya. Query untuk menghasilkan
nilai pesanan kan seperti ini. Sum penjumlahan dari unit price dikali quantity, harga unit dikali kuantitas yang dipesan berapa, lalu kemudian dia dikurangkan diskonnya. Gitu. Oke, teman-teman boleh ketik lagi, boleh copy. Kalau saya kopas dari sini aja karena malas ngetik. Yang ini ya, jadi customer ID-nya apa, terus kemudian tiap customer ID itu dihitung nilai pesanannya. Kita kasih alias apa nih? Jadi kita kasih alias total nilai pesanan. Ya, sih? Ya, total nilai pesanannya. Oke. Total nilai pesanan. Di limit nggak ya? Ya, dia diminta menghasilkan 5 data terbesar. Tapi kita coba kerjakan ini dulu, query-nya ada error atau enggak. Kita lihat. Oke, sekarang kita sudah dapat nilai total nilai pesanannya untuk tiap-tiap customer. Jadi sekarang coba kita urutkan, karena tadi kita diminta menghasilkan data pelanggan dengan nilai pesanan terbesar. Oke, kita order by ini yang nilai pesanannya paling gede. Kita copy aja dari atas. Kita copy dari atas, kemudian kita urutkan secara descending, gitu. Dari yang paling gede ke paling kecil. Nah, kita udah urutkan. Paling gede dari customer ID Quick 117.477 nilai penjualan, nilai pesanan. Setelah kita order by, lalu kita ambil 5 paling besar. Jadi kita gunakan di kita kalau di MySQL itu kita gunakan syntax limit ya. Kalau kita gunakan database yang lain, misalnya SQL Server, sintaksnya bukan limit kalau kita mau ngambil top 5-nya, tapi kita gunakan sintaks kayak gini, top 5 gitu. Itu kalau di SQL Server database-nya. Tapi ini kita menggunakan MySQL, jadi kita tentukan top 5-nya itu dengan menulis sintaks limit 5 di paling bawah. Gitu. Oke, kita sudah dapat 5 pelanggan dengan total nilai pesanan terbesar. Ini mulai lumayan kompleks ya, karena ada penggabungan beberapa tabel, lalu kita lakukan pengelompokan data atau grup. Sampai di soal ketiga, soal ketiga ini juga masih belum ada pengujian anomali data, masih hanya seputar summary data aja. Oke. Kemudian kita screenshot hasil query-nya. Sudah kerjakan 3 soal, jadi tinggal 2 soal lagi. Oke, soal keempat ya masih sama, kita diminta untuk menghasilkan summary data, masih belum melakukan pengujian anomali. Oke. Di soal nomor 4 ini kita diminta mencari 5 pelanggan dengan pesanan terbesar untuk tahun 1996. Urutkan berdasarkan nilai pesanan terbesar. Oke, berarti sebetulnya query-nya mirip ya dengan query yang tadi, yang sudah kita buat tadi, tinggal menambahkan kolom year. Gitu. Nambahin kolom year-nya gimana? Nambahin kolom year-nya adalah karena kolom year di sini itu kita pakai juga untuk mengelompokkan datanya, otomatis kolom year-nya itu juga kita taruh di group by. Ini script yang tadi ya, jadi yang soal sebelumnya yang kita diminta
mengelompokkan total, menghitung nilai total pesanan per customer ID. Ini tinggal kita tambahin aja nilai apa itu namanya, kolom tahun untuk menghitung nilai pesanan tahun 1996 untuk masing-masing customer. Ya karena kita tadi diminta untuk menampilkan kolom tahunnya. Sebetulnya kalau misalnya kita tidak diminta untuk menampilkan kolom tahunnya tahun berapa, kita bisa aja tinggal dikasih where di sini. Ya, where tahun atau year dari transaksinya atau tahun dari order date-nya itu adalah 1996. Kayak gitu. Kita coba lihat. Nah, nilai yang di sini itu sudah nilai pesanan di tahun 1996. Di sini kita juga bisa sebetulnya di atas itu kita select, coba ya, 1996 S tahun. Bisa atau enggak ya? Nah, udah muncul kayak gini. Jadi kita nggak perlu group by lagi. Kita tinggal kasih apa ya? Kasih label aja kalau itu transaksi tahun 1996. Ini cara pertama ya. Cara pertama kayak gini. Nah, teman-teman mengerjakan cara seperti ini ya juga saya betulkan karena cara substansi pengerjaannya udah benar. Tapi bisa juga teman-teman gunakan cara yang lain. Ini kita copy dulu deh. Copy dulu ya untuk cara pertama. Tadi nomor 4 ya. Oke. Kita tulis di sini cara 1. Cara 1. Yang cara 1 kita nggak perlu group by tahunnya, kita cuma filter aja, filter tahun pesanannya 1996, lalu kita tambahkan kolom 1996 kita tambahkan kolom tahun yang isinya 1996 waktu select datanya. Caranya sesimpel ini sih, select 1996 as tahun. Kita cuma ngasih label aja sebenarnya di datanya. Ini cara pertama ya, cara pertama kayak gitu, nggak perlu group by, cara pertama. Cara bebas nih teman-teman mau pakai cara yang mana selama substansinya benar. Jadi slow aja. Itu kalau saya pribadi ya, bebas teman-teman mau pakai cara seperti ini atau nanti teman-teman group by dulu juga boleh. Kan kampus Merdeka ya, bebas mau pakai cara yang apa aja sama substansinya benar. Menurut saya. Oke, cara kedua itu kita group by dulu. Berarti ini kita nggak filter, ini juga nggak kita labeling. Ini tadi yang masih dikelompokkan berdasarkan pelanggan, tapi semua tahun masih masuk ke situ. Group by di sini adalah year-nya, year dari order date. Oke, seperti ini. Di atas juga kita pilih kolom year order date itu sebagai kolom yang kita select. Karena tadi kita mau mengelompokkan data berdasarkan tahun juga. Kasih nama alias tahun. Seperti ini ya. Nah, di sini dia masih muncul yang paling gede itu tahun 1997 untuk customer tertentu dan 1998 untuk customer yang lainnya.
Karena kita cuma mau menampilkan tahun 1996, maka di bawah kita juga pilih seperti ini. Oh, sorry. Kita bisa gunakan cara ini. Order by tahun. Maksudnya year dari order date. Nah, yang apa berdasarkan order date-nya kita urutkan dari yang paling kecil atau ascending. Yang nilai pesanannya kita urutkan dari yang paling besar. Kita coba dulu ya, error nggak ya? Ya, nggak error. Oke, jadi di sini uh, kita urutkan tahunnya itu dari yang paling kecil dulu. Jadi nanti dia bakal ngurutin nih, ngurutin tahun 1996 dulu, dia tampilkan nilai pesanan terbesarnya. Kemudian tahun 1997 tampilkan mulai dari yang terbesar juga, baru kemudian tahun 1998 gitu. Coba kita kalau limitnya kita hilangkan, datanya bakal jadi kayak gimana, coba kita lihat ya. Nah di sini dia kan nampilkan dulu tahun 1996, diurutkan dari yang paling gede ke paling kecil. Baru setelah itu tahun 1997 sama diurutkan juga dari yang paling gede sampai yang paling kecil, dan seterusnya sampai 1998. Nah ketika kita limit 5 di sini, atau limit 5, otomatis dia bakal ngambil yang tahun 1996 aja karena dia diletakkan di paling atas. Kayak gini sih. Kamu bisa gunakan cara ini, order by, atau bisa juga kita bikin where lagi. Ya ujung-ujungnya pakai filter juga ya kalau misalnya nggak dengan cara ini. Tapi ini aja udah cukup. Oke, cara kedua seperti ini. Cara kedua. Hasilnya seperti ini. Oke. Nah, cara ketiga sekalian boleh. Nah, masalah. Ya, tadi kita gunakan filter ya. Oke, kita nggak order by di sini, tapi kita gunakan filter dulu. Setelah kita kelompokkan, kita filter. Ini kita tulis where. Sorry kok dari order dengan 19 ini. Coba dulu ya, error atau enggak ya? Oh, ternyata error, nggak boleh. Oke, ya where-nya itu emang seharusnya nggak boleh setelah group by. Ya, atas ini. Oke, ya, dia hasilnya sama. Lebih simpel ini sepertinya daripada kita harus order by apa namanya order date-nya. Oke, bebas, teman-teman bebas menggunakan cara yang mana, cara pertama, kedua, atau ketiga. Yang penting adalah teman-teman nggak menggunakan cara manual gitu. Karena apa ya, tujuannya query kan buat mempermudah. Kalau misalnya kita dihitung secara manual ya capek sendiri kitanya. Kenapa kita harus capek ketika kita bisa menyuruh mesin untuk mengerjakan? Gitu. Ya, cara tiga, jadi biru tulisannya. Ini cara ketiga gini ya. Ya, cara ketiga seperti ini. Oh iya, sorry, ini baru nyadar apa namanya, Word saya masih hitam. Dia defaultnya dark mode gitu. Jadi biar apa waktu baca nggak capek. Kita tampilin gini nah, biar kelihatan kayak Word yang normal. Jadi kita switch mode ke apa namanya,
light mode ya. Oke, sorry kalau tadi jadi nggak enak dibaca. Oke, tadi itu cara ketiga ya. Kita screenshot dulu hasil cara ketiganya. Cara tiga. Hasilnya sama. Cara pertama, kedua, atau ketiga hasilnya sama aja. Karena secara substansi mereka hasil kalkulasinya akan sama. Oke, akhirnya soal terakhir. Soal kelima adalah, coba kita lihat. Soal kelima itu ya masih sama. Jadi soal skill ini untuk TABK nggak ada soal mengenai pengujian anomali ya. Kita cuma disuruh membuat summary data aja. Oke, soal kelima kita cari 10 produk dengan nilai pesanan terbesar untuk customer ID Quick. Oke, ya. Nilai pesanan secara menurun. Oke, kita mau buat script baru atau edit script yang ini aja. Kalau buat script baru, prosesnya agak panjang, tapi ya kita buat script baru aja. Sebenarnya kita edit query yang ini tuh bisa, cuman nanti teman-teman jadi nggak bisa kelihatan step by step pengerjaannya kayak gimana. Oke, kita buat query baru ya. Kita mulai dari nol ya, kayak di Pertamina. Oke, kita pilih seperti tadi dari tabel orders. Kita gabungkan, kita join dengan tabel apa nih, order details seperti ini, on o.order.id sama dengan od.order.id seperti ini. Ya, kita join tabel orders dengan tabel order details atau dengan rincian pesanannya yang di bawah. Oke, seperti ini. Kita hasilkan detail dari tiap-tiap pesanan. Sekaligus ada customer ID. Sebentar. Yang diminta itu adalah, oh iya benar. Oke. Kita nanti diminta untuk menghasilkan apa namanya, penjualan atau total pesanan untuk customer quick. Di sini kita filter dulu kalau itu where customer ID-nya adalah customer ID-nya itu quick. Customer ID-nya cepat. Kayak gini, tampilkan. Oh tidak ada. Oh sorry, saya salah ketik. Jadi piup, gimana ada jadi piup? Quick maksudnya. Oke, kita run query-nya seperti ini. Ini pesanan-pesanan untuk customer ID quick. Gitu. Oke, udah ya. Berarti tinggal kita summary aja. Kita summary berdasarkan product ID. Yang diminta itu total nilai pesanannya atau nilai pesanan ya. Bukan frekuensi pesanan atau kuantitas yang dipesan berapa, tapi nilai pesanannya. Oke. Setelah gitu kita lakukan group by. Kita kelompokkan berdasarkan produk ya kalau nggak salah ini. Kita kelompokkan berdasarkan produknya. Group by. Ini ada produk ID. Produk ID, oh ada. Oke, produk ID. Soalnya simpel sebenarnya, tinggal menggabungkan dua tabel aja. Kita nggak harus mencari nama produknya itu apa. Oke, group by produk ID. Di bawah kita kelompokkan berdasarkan produk ID, maka ketika kita select datanya juga kita harus memilih kolom produk ID ini. Lalu yang mau kita summary adalah nilai pesanannya. Oke. Dan kita lakukan sum seperti tadi. Yang kita summary adalah nilai pesanan yaitu quantity. Order quantity-nya quantity
dikali harga satuannya atau unit price. Kemudian dia dikurangi diskonnya. Seperti ini. Kita beri nama apa nih? Nilai pesanannya. Oke, seperti ini ya. Nilai pesanan. Terakhir kita coba run dulu deh. Siapa tahu. Oke, seperti ini ya untuk produk ID. Untuk masing-masing produk ID ada total nilai pesanannya. Tugas terakhir adalah kita sort datanya, kita urutkan atau kita order berdasarkan order atau order by nilai pesanan. Kita ambil aja yang di atas ini. Kita order by ini. Quantity dikali unit price dikurangi diskonnya berapa. Cara descending, kita ambil yang paling gede. Di limit 10 produk ya. Oke, berarti kita limit juga. Kita tampilkan 10 terbesar. Tampilkan top 10. Seperti itu. Ya, kita udah dapat 10 produk yang paling banyak dipesan oleh customer quick. Oke, seperti ini. Kita screenshot hasilnya. Copy query-nya. Oke, selesai sudah pembahasan soal UAS untuk materi SQL. Nanti kita ketemu lagi di pembahasan di soal-soal yang lainnya. Oke, terima kasih banyak. Oke, saya kasih ya.